Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ruli Fahmi. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semuanya baik-baik saja dan selalu diberi kesehatan. Mungkin teman-teman tidak asing dengan nama Putra Sang Fajar atau Bung Karno. Ya, hari ini kita akan membahas sosok itu dari judul buku di trilogi spiritualitas Bung Karno. Ini saya tidak membaca lagi bukunya, tapi dulu saya sempat membaca, tapi buku teman, buku sahabat saya yaitu Mutolibin, dia orang Tuban dan tidak mungkin kalau saya pinjam lagi karena jaraknya terlalu jauh untuk pergi ke sana. Tapi saya ingat-ingat sedikit, ini kisahnya menarik. Jadi melihat sosok Bung Karno mulai dari kecil hingga dewasa, terus kemudian mulai dia belum lahir, bagaimana proses bapaknya Soekarno yang seorang guru yaitu Sukemi bisa menikahi keturunan bangsawan Ida Nyoman Rai, istrinya. Tapi dari sisi spiritual di Bali, jadi di Bali itu ada ada kebiasaan kalau orang bangsawan itu punya anak, dia harus dinikahkan dengan sesama bangsawan yang dari Bali juga. Tapi ada tradisi bisa orang biasa menikahi tapi dengan catatan diculik. Lah, konsekuensinya kalau kemudian ini tidak diketahui, maka ya nyawa akan melayang. Jadi waktu itu Sukemi ini, Bapak Soekarno ini waktu itu ditugaskan ke Bali, ya sebagai pengajar, sebagai guru, dan ketika melihat Ida Nyoman Rai ini, mungkin Sukemi langsung tertarik. Tapi karena memang dari Jawa, sementara Ida Nyoman Rai ini keturunan bangsawan, sehingga sulit untuk bisa menikahinya. Nah, hingga akhirnya Raden Sukemi ini dia menemui saudaranya, saya lupa namanya. Saudaranya ini termasuk orang yang sakti. Dia minta saudaranya ini untuk menculikkan Ida Nyoman Rai agar bisa dinikahi. Berangkatlah ke Bali untuk menculik Ida Nyoman Rai. Saudaranya ini punya ilmu sirah, ilmu yang menidurkan orang sehingga tidak sadar. Jadi biasanya ini digunakan oleh pencuri gitu ya, oleh rampok, maling. Jadi ketika ingin mencuri, si pemilik rumahnya itu diberi ilmu sirah agar tertidur pulas. Nah, demikian pula dengan waktu saudaranya Sukemi ini, saudaranya bapaknya Soekarno ingin menculik ibunya Soekarno. Jadi dia menggunakan ilmu sirap. Jadi semua penjaga rumah itu tertidur pulas. Setelah diculik, dibawa, katanya, saya menculik kamu bukan untuk saya nikahi, tapi saya menculik kamu untuk saudara saya, katanya. Akhirnya ya dari situlah akhirnya terjadilah pernikahan antara Sukemi yang dia kalau menurut Soekarno juga masih keturunan raja dari Kediri kalau tidak salah, dan menikah dengan seorang keturunan bangsawan Ida Nyoman Rai, keturunan raja Bali. Ini bibit bobotnya sama-sama luar biasa. Suatu ketika setelah menikah, terus kemudian mengandung. Jadi Ida Nyoman Rai ini mengandung. Waktu itu mengandung Soekarno. Jadi ketika dari Bali, dua pasangan ini dari Bali mau pulang ke Jombang. Setelah naik kapal di Gilimanuk. Naik kapal laut. Kapalnya tidak bisa jalan. Akhirnya kebingungan.
Awak kapal ini kebingungan, ini kok bisa kapal tidak bisa jalan dan tidak seperti biasanya. Nah, akhirnya di Bali itu ada orang yang dianggap punya kemampuan atau kesaktian, yaitu pecalang. Jadi akhirnya ABK ini atau kapten kapalnya ini memanggil pecalang untuk dicari persoalannya. Apakah ini karena faktor gaib? Akhirnya pecalang itu yang menggunakan segala ilmunya lah, sebagaimana ya kebiasaan orang Bali, orang sakti itu. Nah, setelah diketahui ternyata katanya pecalangnya ini, di sini ada orang hamil. Di sini ada ibu-ibu hamil yang menjadikan kapal ini tidak bisa berjalan. Akhirnya setelah dibacai mungkin ya baca mantra-mantra gitu, pecalang ini bilang kepada Ida Nyuman Rai, kamu jangan bergerak ke sana kemari. Dikhawatirkan nih kapalnya tenggelam. Jadi memang semenjak dalam kandungan pun Bung Karno itu mungkin ya memang sudah diprediksi akan jadi orang besar, jadi revolusioner. Nah, ini sedikit cerita yang masih saya ingat dari buku itu, Trilogi Spiritualitas Bung Karno. Ya mungkin kalau teman-teman ingin baca lebih lengkapnya silahkan dibaca. Kalau tidak salah teman saya dulu mengatakan bahwa buku itu dicetak secara terbatas. Hanya 75 buku itu atau 150 buku itu. Dan cerita lagi selain itu, di buku itu ketika Bung Karno sudah dewasa, terus kemudian sudah kuliah di Surabaya. Ketika di Surabaya, bapaknya Soekarno ini, Raden Sukemuni dengan saudaranya yang sakti itu mengunjungi Soekarno untuk ya seperti kebiasaan orang tua sekarang untuk melihat anaknya, untuk mengirim ngasih uang ya. Ketika bertemu dengan Soekarno di depan kos-kosannya lah, kos-kosan atau kontrakan itu saya lupa, berbincang-bincang. Setelah berbincang-bincang, entah mungkin Soekarno ini sedang mengantuk, sudah larut malam, Soekarno mau masuk. Jadi Soekarno mungkin berbincangnya itu di depan rumah. Jadi karena Soekarno ngantuk, Soekarno mungkin mau masuk dulu rumahnya. Jadi ketika Soekarno mau masuk ke kos-kosannya ini, paman Soekarno ini melihat Soekarno masuk ke dalam kos-kosannya. Pamannya ini kaget, lalu kemudian berkeringat, tegang. Jadi seolah melihat sesuatu yang luar biasa. Dan ternyata ketika Soekarno masuk ke dalam kos-kosannya ini, di belakangnya ini diikuti raja-raja. Jadi diikuti raja-raja Jawa. Katanya bapaknya Soekarno, loh, kamu kenapa? Pamannya ini langsung bilang, anakmu akan jadi orang besar. Anakmu akan jadi orang besar. Ya memang diprediksi sejak kecil hingga dewasa. Memang Soekarno diprediksi akan menjadi orang besar dan sudah banyak tanda-tandanya dari situ memang. Dan sebetulnya nama Soekarno itu bukan Soekarno, jadi nama kecilnya yaitu Kusno. Karena Kusno kecil itu sering sakit-sakitan, badannya kurus, kecil, sering sakit-sakitan. Akhirnya bapaknya Sukemuni menganggap bahwa namanya Kusno itu terlalu berat, sehingga diganti menjadi Soekarno. Soekarno ini diambilkan dari kisah Mahabharata kalau tidak salah, dari Karna jadi Soekarno. Ya mungkin itu cerita sedikit tentang buku Trilogi Spiritualitas Bung Karno. Kalau teman-teman suka bisa cari bukunya, tapi mungkin sangat langka ya, karena saya dulu sendiri juga pinjam untuk beli juga sulitan, karena tidak ada di Gramedia, tidak ada di toko-toko buku besar itu nggak ada. Mungkin itu saja soal kisah perjalanan Soekarno yang ya mungkin pemahamannya saya
sangat sedikit karena saya bacanya itu sudah dulu sekitar tahun 2013-an lah. Kenapa saya masih ingat tentang sedikit bab itu ya, karena itu yang selalu saya ingat karena ceritanya menarik dan sering saya ceritakan ke teman-teman soal itu. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.